Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Oke, ada yang masuk. Oke, udah saya save. Terima. Oke, kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali. Walau secara online, ya harusnya malam ini kita offline ya, tetap buka di kelas. Tapi mohon maaf, saya belum bisa ke kampus, jadinya kita online terlebih dahulu. Oke, untuk malam hari ini masuk ke pertemuan ke-10, yaitu kita bikin project RPA dengan menggunakan browser. Nah, ini bagian yang pertama ya. Nanti minggu depan juga sama browser bagian yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat robot, nanti akan mencari cuaca di suatu daerah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, berikutnya ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Jadi sampai sekarang saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau misalkan sudah dapat, saya informasikan ke kelas ini. Tapi kalau kelas ini sudah dapat, informasikan juga ke saya supaya kita bisa buat seminarnya. Kemudian UTS sudah kita lewat, kemudian nanti ada UAS. UAS-nya kelompok, yaitu mendemokan implementasi project otomasi sistemnya, baik itu dengan tema yang sama, dengan topik yang sama seperti UTS ataupun berbeda. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya paling lambat dikumpulkan sebelum UAS dimulai. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Oke, oke, kita mulai. Jadi, mana ya? Bentar ya. Ini kok ngehang. Nah, oke. Nah, hari ini kita buat RPA dengan menggunakan aplikasi browser. Nah, ini diawali dengan memberikan input dialog. Nah, jadi kita buka UI path-nya seperti ini. Kayak klik proses. Kemudian kita buatkan, misalkan judulnya browser cuaca. Kemudian ini alamatnya, kita ganti alamatnya, taruh di C biar gampang. Sebenarnya terserah taruh di mana aja, cuma saya lebih gampangnya taruh di C. Ini cuaca, enter, select folder. Nah, pasti sudah sesuai, baru kita create. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini saya X. Ini berupa tutorial atau journey-nya. Nah, di sini kita buat RPA, kita mulai dari input dialog ya kan. Kita klik yang plusnya ini. Nah, kita ketikkan input. Nanti akan muncul fungsi beberapa yang key-nya input. Nah, kita pilih input dialog, double klik. Input dialog ini fungsinya ketika dijalankan nanti berupa ada form yang berisi memberikan masukan di dalam text box. Nah, bentar ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, input dialog ini kita isikan berupa dialog detailnya cuaca hari ini dengan memberikan tanda kutip pasti di awal dan akhiri. Nah, kita ketikkan isinya cuaca hari ini. Kemudian input label berupa label yang nanti di atasnya text box. Di sini kita berikan tanda kutip
buka dan tutupnya, masukkan nama kota. Nah, di sini nanti berupa text box ataupun ada beberapa pilihan. Kalau misalkan nanti kita isi nih pilihannya apa aja. Misalkan kotanya Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi kalau misalkan text box, ini kita sendiri yang mengisinya. Nah, contohnya seperti ini kalau kita jalankan ya. Ini saya compile, nah saya jalankan, nanti akan muncul berupa form input, masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini judulnya, cuaca hari ini, dialog detail. Kemudian ini labelnya, input label, masukkan nama kota. Nah, di sini kita bisa isikan apapun itu. Misalkan ya Jakarta, Jakarta, Medan, ya Medan. Nah, nanti klik OK. Nah, sementara selesai karena baru input dialog saja. Nah, ini nanti kita isikan textbooknya, nanti akan kita masukkan ke dalam variabel. Contohnya di sini kita buat klik kanan, create variabel, namanya var kota, enter. Nah, jadi nanti akan disimpan ketika kita mengisikan di textbooknya, diisi ke dalam variabel var kota. Nah, untuk memastikan isinya, kita bisa tambahkan berupa message box. Oke, nah message box ini nanti akan muncul pesan. Isinya apa? Nah, saya keluarkan var kota untuk memastikan variabelnya ini terisi tidak. Nah, contohnya saya jalankan lagi ya. Ini terlihat kan UiPath yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau saya terlalu kecepatan, bilang aja ya. Nah, muncul seperti ini. Ini input dialog, saya isikan contohnya Bandung. Nah, saya rencana mau mengisi Bandung ini ke dalam par kota. Nanti akan muncul pesan berupa par kotanya. Memastikan bahwa ini kesimpan tidak. Nah, ini Bandung. Nah, berarti data yang saya masukkan akan tersimpan di variabel namanya par kota. Nah, dari sini saya akan menambahkan plus di bawahnya berupa use aplikasi ataupun browser. Nah, di sini ada use banyak ke kota-kotanya. Nah, saya pilih di sini use application or browser. Double klik. Nah, di sini nanti akan disiapkan berupa fungsi atau prosedur. Nanti user interface apa yang mau kita jalankan. Nah, kalau misalkan saya buka, saya klik kanan, klik new window. Nah, nanti akan menjalankan aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Kemudian nanti akan milih apa namanya google.com atau .co.id. Nah, di sini. Nah, nanti sama seperti orang ketika mau browsing atau searching buka Google, kemudian saya ketikkan cuaca hari ini di Jakarta, enter. Nah, muncul kan? Nah, seperti ini yang akan kita buat RPA-nya. Nah, sekarang ini kita cek apakah sudah siap. Oh, belum. Ditunggu ya. Nah, sambil nunggu, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Jadi ini sedikit lama karena dia akan menginstal package. Package-nya itu berupa beberapa template, di mana di template ini berupa common. Semua aplikasi yang terinstal, salah satunya yaitu di laptop saya. Nanti di tempat kalian juga sama. Kalau aplikasi yang sedikit, ya cepat. Kalau aplikasi yang terinstal di laptop kalian banyak, ya lama seperti ini. Jadi banyak aplikasi yang terinstal di laptop saya, jadi lumayan lama. Nah, ini udah selesai, lagi loading project. Nanti kalau udah selesai loading project, akan muncul tuh menu block diagram use application or browser. Nanti tinggal kita arahkan indicate-nya ke aplikasi mana yang mau kita kontrol. Nah, contohnya seperti ini, sudah ada di bawahnya. Oke, terlihat tidak? Kalau tidak terlihat, informasiin ya. Terlihat. Oke, terima kasih. Kalau tidak terlihat atau suara saya kurang jelas, informasiin ya.
Insya Allah saya akan menerangkan dengan sejelas mungkin dan sesempurna mungkin, sederhana mungkin. Oke, nah sekarang saya klik nih indicate kan, kemudian dia arahkan mau kemana nih bos. Oh ini saya pilih, nanti akan muncul nih, ini kan namanya selection helper, diseleksi aplikasi mana nih. Apakah ini? Nah tapi saya buka dulu nih aplikasinya, control tabnya ke sini. Nah saya mau buka ini, apa namanya, browser. Nah, dipilih, saya klik select browser. Nah, nanti dia akan menandai alamatnya. Nah, sini seperti ini kalau udah confirm. Oke. Nah, nanti akan dibuatkan, oh ternyata URL-nya google.com. Nah, kemudian, nah kalau sudah tentu nanti kalau orang udah buka, nanti akan searching kan di sini ketik 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 ketik. Nah, sekarang saya di dalam aplikasi ini, di dalam do, saya tambahkan plus. Di sini namanya type into. Nah, type into ini untuk fungsinya seolah-olah kita mengetik. Nah, kita double klik di sini. Nah, kita isikan indicate-nya, ya kan? Nah, targetnya di mana? Nah, targetnya yaitu di sini ya. Nah, sekarang kita klik. Nah, sekarang kita arahkan ke dalam mana targetnya. Nah, sini kita klik. Nah, nanti akan menandai nih si selection helper-nya. Oke, nah ini sudah, kita klik confirm. Nah, kalau sudah menandai, nanti mau diketik apa? Nah, kita isikan tanda kutip buka dan tutup. Nah, contohnya kita isikan cuaca hari ini di, nah, di mana nih spasi kita tambahkan par kota. Nah, berupa variabel yang tadi kita buat. Nah, oke. Kalau sudah, apa berikutnya? Ya, orang tekan enter kan? Tek. Nah, sekarang kita tambahkan berupa keyboard. Nah, keyboard shortcut seolah-olah tekan enter. Nah, ini kita double klik. Kemudian kita tambahkan enter. Enter di mana? Ada di key. Nah, di sini kita pilih enter. Nah, ada kan? Nah, udah kita add. Nah, selesai. Sekarang kita coba jalankan aplikasi RPA-nya. Nah, si RPA-nya ini jalan. Nanti pertama akan muncul apa? Nah, ini input dialog. Nah, sekarang saya mau ngisikan. Misalkan saya isikan Palembang. Oke. Nah, nanti akan muncul pesannya, oh ya benar di kotanya di Palembang. Kemudian akan jalan aplikasi Google Chrome-nya. Nah, di sini kan. Nah, sudah terlihat sini cuaca hari di Palembang. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mulai mengambil data dari pencarian yang dilakukan oleh si RPA di Google. Nah, ini namanya teknik scraping. Mengambil data. Data apa aja? Data yaitu kita mau ngambil data ini doang, berupa berapa derajat, sama cuacanya yaitu berawan. Ada yang hujan, ada cerah. Nah, kalau ini kan Jumat 18, hari ini jam hari ini. Nah, tapi kalau cuacanya di sini berawan dan di sini derajatnya berapa Celcius atau per Fahrenheit. Nah, kita ambil dengan menggunakan teknik scraping. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya dengan teknik scraping di bawahnya dari Ctrl S, kemudian saya tambahkan plus yaitu get text. Nah, karena berupa teks. Nah, kita buat get text. Nah, di dalam get text ini kita arahkan indicate-nya. Nah, indicate-nya mau ngambil yang mana? Yang ini, bos. Satu, ini untuk apa? Namanya suhu. Oke, confirm. Oke, nah ini sudah. Nah, selanjutnya kalau kita udah ngambil, apa yang kita lakukan? Kita simpan di dalam variabel.
Nah, kalau tadi kan ada variabelnya namanya apa? Ini berupa var kota ya. Nah, selanjutnya, nah ada var kota kan di sini ada data manager var kota. Nah, sekarang kita buat untuk yang di sini. Tadi kan ini berupa suhu ya. Nah, sekarang kita buat klik kanan, new global variable. Nah, kita buatkan di sini namanya var suhu. Oke, data type-nya string, default value-nya kita buat kosong aja dulu. Oke. Nah, ini sudah ada var suhu. Nah, selanjutnya kita pilih yang tadi udah kita indicate, kita scraping tulisannya get text itu berupa suhunya. Di sini ada yang namanya kita keluarin bentar. Nah, ada input output di sini, text value-nya apa? Nah, kita isi. Ini berupa var suhu. Nah, nanti biar kesimpan datanya di sini. Selanjutnya apa? Saya ambil lagi, kita tambahkan plus di bawahnya yaitu berupa get text. Nah, get text ini yang kedua saya tambahkan untuk cuaca yang ini nih. Nah, saya klik targetnya. Kemudian oke, confirm. Nah, udah dapat. Nah, sekarang kita di data manager saya klik kanan new global variable, kita isikan namanya var cuaca. Oke, kita udah buat. Nah, di sini yang klik indicate ini get browser yang kedua untuk cuaca kita isikan input outputnya text value-nya berupa var cuaca. Nah, oke. Di sini udah kesimpan nih data yang pertama dari tadi scraping yaitu berupa var suhu, yang keduanya berupa var cuaca. Nah, berikutnya saya ingin membuat decision. Jika cuacanya sekian atau suhunya sekian, maka saya pakai baju santai atau saya pakai baju panas atau baju tebal atau saya pakai baju tipis. Nah, ini ada di menunya, di slide-nya map. Nah, kita slide dari awal ya. Saya lupa ini. Ini apa namanya input dialog. Kemudian ini saya tampilkan variabel yang saya simpan tadi. Kemudian ini saya buka use browser. Kemudian ini saya indicate untuk menuliskan tab into dan juga keyboard shortcut untuk enter. Nah, nanti dicoba muncul nggak tampilannya seperti ini. Kemudian, nah ini teknik scraping yang mulai dari get text mengambil suhu. Nah, kemudian bisa ditampilkan, kemudian dan juga untuk mengambil cuaca. Nah, selanjutnya kita buat flowchart. Nah, flowchart di sini berupa conditional statement. Jika suhunya lebih kurang dari 30 berarti dingin. Nah, saya pakai baju tebal. Atau suhunya lebih dari 35, oh berarti panas, saya pakai baju tipis. Atau suhu di antara 30 dan sampai 35, oh berarti enak nih, nah pakai baju santai. Nah, di sini nanti kita buat conditional statement-nya di mana? Di flowchart. Nah, di sini kita tambahkan namanya flowchart. Nah, kita double klik. Oke, nah flowchart di sini kita double klik. Nah, akan muncul ini tanda start ya. Nah, tanda start di mana untuk flowchart sendiri yaitu kita bisa memberikan yang namanya statement dengan assign di sini dan untuk condition statement-nya dengan flow decision. Oke, di mana ini ada 3 pilihan. Nah, kita buat di sini klik kanan. Nah, ada di bagian activities yaitu berupa assign di sini. Kita double klik satu, kemudian tambah lagi 2, kemudian tambah lagi 3. Nah, karena ada 3 di sini pilihannya 1, 2, 3. Jadi ini untuk yang ketiga, ini untuk yang kedua, ini untuk yang pertama. Oke. Kemudian, nah untuk apa conditional statement-nya ada kita ketika namanya klik kanan atau di sini nih di activities yang ada plusnya ini kita buat
yang namanya flow decision. Nah, kita double klik satu. Nah, jadi kita buat yang pertama ini untuk yang cuaca dingin. Oke. Nah, cuaca dingin kita isikan display name-nya ini berupa dingin atau cuaca dingin deh. Enter. Nah, sini biar enak. Nah, ini ada note kita arahkan ke sini. Kemudian kalau cuaca dingin, dia ngapain? Nah, ini nomor yang pertama. Ini kalau true. Oke. Nah, di sini kita isikan nih dengan conditional statement-nya. Jika kalau cuaca dingin seperti apa? Jika integer varso-nya kurang dari 30, kan? Nah, saya di sini klik kanan, paste. Nah, ini parso tadi sudah kita buat. Kemudian kenapa perlu C integer? Karena parso berupa string. Nah, berupa kalimat. Nah, ini ada konversi ke integer berubah menjadi angka. Nah, ini berapa? Kurang dari 30. Oke. Nah, berarti kan true. Nah, di sini kalau misalkan dingin apa? Nah, ini kita buat pakai baju tebal. Oke. Kemudian, nah ini berupa variabel yang kita buat namanya pakaian. Nah, jadi di sini di assign yang pertama, variabelnya kita buat klik kanan, new global variable berupa pakaian. Nah, sudah kita buat, baru kita isikan variabelnya apa? Pakaian. Double klik, dan value-nya ini kita isi dengan memberikan string, yaitu kutip buka dan tutup, dan itu berupa baju tebal. Oke, ini sudah. Kalau false-nya apa? Nah, kalau false-nya ini ada lagi decision tree-nya. Nah, decision tree-nya ini apa? Ini cuaca panas. Nah, kita buat cuaca panas. Di sini ada note-nya, kita arahkan ke bawah, ini yang false. Nah, kalau cuaca panas, ngapain bos? Nah, cuaca panas ini nanti kalau C integernya lebih dari 35. Nah, ini kita arahkan, ini yang true, ini yang false-nya. Di sini cuaca panas kita isikan untuk kondisinya jika parsunya lebih dari 35. Simpen, save. Nah, ini kalau true apa? Dia pakai baju tipis. Oke. Tadi kita udah buat nih namanya pakaian. Kita pakai di sini. Nah, tapi value-nya kita isi dengan baju tipis. Nah, yang false-nya berarti bukan kondisi pertama, kedua, atau yang lainnya. Yang jelas ini bukan dari kondisi pertama dan kedua atau kondisi yang lainnya. Itu apa? Namanya baju santai. Oke, kita isikan variabelnya berupa pakaian. Kemudian set value-nya berupa baju santai. Nah, ini sudah. Kemudian kita balik, kita pilih main sequence. Nah, sudah dapat. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan Notepad seperti pertemuan kemarin. Nah, kita klik plus di bawahnya, bukan di dalamnya si Google Chrome ya. Nah, ini di bawahnya ini, bukan di dalamnya ini ya, kita buat di bawahnya yaitu use application. Nah, kita akan membuka Notepad. Nah, di sini kita pilih Notepad-nya. Bentar. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, Notepad-nya saya buka. Nah, seperti ini. Oke, nah akan terbuka seperti ini. Jadi di sini tadi saya use application indicate-nya, saya klik. Nah, saya arahkan ke sini. Dia dapat alamatnya, baru kita confirm. Oke, kemudian ada yang masuk, bentar. Oke. Nah, selanjutnya, nah di dalam notepad ini baru kita isikan do. Do-nya apa? Nah, kita isikan plus yaitu type
into. Nah, kita coba mengetik di sini, di mana isinya ini berupa rangkuman yang tadi si RPA dapat dari browsing. Oke, yaitu apa? Yaitu kita buat di sininya, misalkan cuaca hari ini di spasi ditambah tadi apa, berupa par kota variabelnya. Misalkan di Jakarta. Nah, kemudian tambah, kemudian biar gede saya ketikkan ini. Nah, kelihatan di sini. Kemudian cuaca hari ini di par kota, kota misalkan di Medan, sebesar, yaitu spasi derajat, berarti var suhu, nah plus ini berarti kan 16, kita isikan derajat, dan cuacanya, nah, plus yaitu par cuaca. Nah, sehingga cuacanya mungkin adem, berawan, cerah. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian plus, nah, maka Anda bos kita aja. Maka bos harus pakai, nah, spasi tadi apa namanya, par pakaian. Nah, udah. Nah, simpen, save. Nah, jadi ini panjang nih. Nah, sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Nah, ini saya tutup nih biar kelihatan. Kemudian ini juga saya tutup biar kelihatan. Kemudian baru kita coba jalankan. Jadi pertama muncul input dialog. Kemudian kita isikan apapun itu. Nah, nanti akan disimpan ke dalam variabel par kota yang kita buat. Nah, salah satunya ini berupa kita menginputkan kota ataupun nama daerah, baik di dalam atau di luar. Nah, saya coba menginputkan contohnya kota Berlin, nah yang ada di Jerman. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Oke, nah di sini, nah, masukkan nama kota, saya ketik Berlin. Oke, nanti dia akan muncul masuk box Berlin. Nah, untuk memastikan, nah, baru nanti kebuka nih si Google Chrome-nya ya kan. Nah, kemudian ketik dia cuaca hari ini di Berlin, enter, ya kan. Oh, ternyata 1 derajat, bos, cuacanya cerah. Jadi diambil scraping yang suhunya, yang cuacanya. Nah, ini ada error. Apa itu error? Nah, ini muncul pesan cuaca hari ini di Berlin yaitu 1 derajat dan cuacanya cerah. Maka bos harus pakai baju tebal. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cek nih. Object reference not set and instant object. Nah, kita lihat detailnya. Operasi isi text box-nya. Oke. Ini saya tutup lagi. Don't save. Kemudian oke. Kemudian mana tadi yang ininya? Errornya nggak ada, nggak kelihatan sini. Oke. Nah, ini data-data ini saya akan simpan seperti kayak pertemuan kemarin. Saya tambahkan di dalam notepad ya ini. Saya ketikkan, saya klik plus di sini berupa keyboard shortcut, yaitu saya tambahkan Ctrl plus S, yaitu S besar, maaf. Nah, add shortcut Ctrl S, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya isikan ininya plus, yaitu type into
double klik, klik indicate. Nah, targetnya ini. Oke, confirm. Kemudian isikan ini nama filenya, cuaca hari ini di plus var kota. Kemudian saya tambahkan klik, yaitu untuk mengklik tombol save. Oke, klik. Nah, tombol save di sini, klik di targetnya, confirm. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan. Oke. Ini saya tutup dulu. Cancel, cancel, simpan. Ini saya kecilin biar kelihatan debug. Nah, oke, pertama muncul yaitu berupa input dialog. Nah, saya isikan sekarang misalkan di Kurakau, hehe, yang baru masuk ke Piala Dunia, Curacao. Oke. Nah, coba pesan Curacao. Mau buka apa? Google Chrome, diketikkan cuaca hari ini di Curacao, enter. Nah, muncul, oh cuaca 28 derajat Celcius, badai petir tidak merata. Ngeri kali negara ini. Oke, kemudian teknik scraping, kemudian dia mau buka notepad, diisi rangkumannya, diketikkan cuaca hari ini di Curacao yaitu 28 Celcius dan cuacanya ada petir, tidak merata, maka bos harus pakai baju tebal katanya. Nah, disimpan datanya di tabel HW5 verifikasi. Oke, selesai. Nah, ini kita cek nih. Ya bocah. Oke, 25 di tabel verifikasi. Saya lupa belum saya set. Mana HW5 kerjanya saya? Nah, ini cuaca hari ini di Curacao. Nah, ini rangkumannya. Jadi kita nggak perlu ketik, kita nggak perlu browsing, udah tinggal dijalankan RPA. Saya pengen tahu, misalkan saya besok mau ke Jepang, Jepang hujan, apa gimana cuacanya, udah jalanin seret. Oh ternyata ini derajatnya ini sekarang di sana itu seperti ini. Udah selesai seperti itu. Oke, jadi hari ini kita coba untuk mencari cuaca dengan menggunakan RPA, di mana tool yang kita buat yaitu tool UiPath dengan mengakses si Google Chrome atau browser. Ini crucial statement-nya, di mana akan dibuatkan flowchart untuk pemilihannya jika suhu yang terbaca berapa derajat Celcius, dengan menggunakan assign sebagai statement dan decision untuk pemilihan conditional statement-nya. Nah, ini contoh flowchart yang dibuat. Kemudian nanti akan saya buka Notepad sama seperti pertemuan kemarin sebagai rangkuman yang saya dapatkan, di mana akan ditulis ke dalam Notepad menggunakan type into, kemudian Ctrl Save, disimpan, kemudian diklik tombol save. Nah, nanti akan dilihat hasilnya seperti tadi. Oke, selesai. Ini tugas untuk malam hari ini buat video untuk pertemuan ini. Jadi saya paksakan kalian untuk mencoba. Untuk pertemuan ke-10 ini nanti source code-nya dikumpulkan di e-kampus. Sekalian pas kalian coba buat divideokan juga. Nah, biar menyelam 1, 2, 3 pulau terlewati. Kemudian source code-nya di mana? Tadi saya taruh di C, kemudian folder cuaca. Nah, ini. Oke, ini banyak. Nah, ini nanti di zip ya. Di zip, klik kanan, compress to zip. Nah, semakin besar banyak blok diagram yang digunakan, maka semakin nanti besar ukurannya. Nah, ini kecil, baru 416 kilobyte.
Oke, nah ini nanti di zip, diposkan di kampus di pertemuan ke-10. Paling lambat sebelum UAS. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Bisa langsung WA di grup atau japri ke saya atau email ke saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk absensi, bisa klik online di pertemuan ke-10 ini. Klik online-nya di kampus ya, kalau diklik link yang lain tidak langsung otomatis, sayang. Atau bisa isi kolom komentar, ataupun bisa klik absen. Nah, biasa kalau isi kolom komentar, saya klik kehadiran di sini dicek nih. Ada yang nggak masuk kan nih? Oh, udah hadir. Nah, nanti klik diskusi ini sebagai kehadirannya. Atau tidak tiga-tiganya sama sekali, nggak klik online, nggak isi kolom komentar, nggak klik absen, tapi ikut ada di Google Meet. Nah, ini akan saya rekam, nanti akan saya share di folder video di sini ya, di pertemuan ke-10. Nah, nanti dicek nih, ada nggak nama Mas atau Mbaknya. Nanti kalau misalkan ada, screen capture, kirim ke saya untuk bukti, oh saya masuk sebenarnya Pak, cuman saya klik link bukan dari kampus, tapi dari grup atau dari teman. Saya lupa nggak isi kolom komentar, saya lupa nggak klik absen di kampus. Nah, bisa dicek namanya yang ada di sini. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Nanti minggu depan kita coba bermain RPA dengan browser, di mana tema topiknya berbeda. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum paling, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti saran saya ini ilmu kebaruan dan masih banyak yang membutuhkan developer RPA di Indonesia ataupun di luar. Sebisa mungkin kalian bisa nambah-nambah skill. Kemudian kalau bisa dapetin sertifikat RPA-nya dari situs atau website Akademi UiPath, dan itu bisa untuk melamar khususnya untuk keluar ya ke Australia, ke Amerika, dan itu diakui dan itu lumayan gajinya gede dibanding kalau misalkan di Indonesia digaji juga cuman ya so-so lah seperti itu. Oke, nanti dicoba kalau misalkan ada yang kesusahan bisa ditanyakan ke saya. Kalau gitu saya akhiri untuk malam hari ini, nanti kita minggu depan pertemuan ke-11 masih online ya. Insya Allah pertemuan ke-12 saya bisa ke kampus, kita offline, kita tetap muka di kelas insya Allah. Tapi saya nggak janji, tapi insya Allah. Oke, saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.